Banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah kumpulan nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu bangsa dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila disebut ideologi karena nilai-nilainya menjadi pedoman hidup dan dasar penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila juga menggambarkan pandangan hidup bangsa, kepribadian, serta identitas bangsa Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila telah menjadi fondasi yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, derasnya arus globalisasi, serta perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat, nilai-nilai luhur Pancasila perlahan mulai mengalami pengikisan. Fenomena ini terlihat dari semakin berkurangnya penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sikap individu, interaksi sosial, hingga kebijakan publik yang seringkali tidak lagi mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mempertahankan jati diri bangsa tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari lemahnya kesadaran internal masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan ideologis dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab hilangnya nilai-nilai Pancasila itu. Yang pertama ada kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang Pancasila. Jadi banyak orang yang hanya mengenal Pancasila itu sebagai hafalan, bukan sebagai pedoman hidup. Akibatnya nilai-nilai dari Pancasila ini tidak benar-benar dipahami dan tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu ada pengaruh dari globalisasi dan modernisasi. Jadi dari pengaruh globalisasi ini kita dari arus informasi, dari media sosial, terus tren luar negeri dan budaya global itu seringkali membawa nilai-nilai yang berbeda atau bahkan yang bertentangan dari budaya kita itu sendiri. Jika kita itu tidak bisa menyaring, dan masyarakat itu bisa kehilangan rasa nasionalisme, gotong royong, dan toleransi yang merupakan nilai inti dari Pancasila. Dan yang ketiga itu ada melemahnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Jadi ketika pejabat publik itu dan pemimpin atau figur publik itu tidak menunjukkan perilaku sesuai Pancasila, misalnya korupsi, intoleransi, atau sikap tidak jujur, masyarakat menjadi kehilangan panutan. Jadi kurangnya teladan membuat nilai Pancasila tidak menjiwai kehidupan masyarakatnya. Yang keempat ada individualisme. Jadi perubahan gaya hidup modern itu membuat masyarakat lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Jadi semangat gotong royong, solidaritas, dan musyawarah yang merupakan nilai-nilai dari Pancasila itu semakin jarang dilakukan. Dan yang kelima itu ada penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Jadi media sosial menjadi tempat maraknya ujaran kebencian, hoaks, perpecahan, intoleransi, dan polarisasi. Konten negatif yang dikonsumsi terus-menerus dapat merusak sikap toleransi dan persatuan bangsa, termasuk sila ketiga dan kelima. Yang keenam ada lemahnya penegakan hukum. Jadi ketika hukum itu ditegakkan dengan adil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan cenderung tidak taat aturan. Ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial serta prinsip negara hukum dalam Pancasila. Bentuk hilangnya nilai Pancasila dalam setiap sila, dari sila yang pertama, intoleransi antarumat beragama,
Sila kedua, perundungan. Sila ketiga, konflik antar kelompok atau antar daerah. Sila keempat, pengambilan keputusan secara otoriter atau tidak melalui musyawarah. Dan sila kelima adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Jadi ada 3 dampak hilangnya nilai Pancasila. Yang pertama ini adalah persatuan bangsa, terus yang kedua meningkatnya konflik sosial, yang ketiga kriminalitas dan intoleransi meningkat, terus selanjutnya ada ketidakadilan dalam hukum dan ekonomi, terus juga ada degradasi moral generasi muda, terus juga yang terakhir ada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Upaya mengatasi hilangnya nilai Pancasila. Yang pertama, itu ada penguatan pendidikan karakter di sekolah dan keluarga. Yang kedua, ada menanamkan toleransi dan sikap gotong royong. Yang ketiga, ada menegakkan hukum dengan adil tanpa adanya tebang pilih. Yang keempat, memberi teladan moral dari pemimpin dan tokoh publik. Yang kelima, literasi digital untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, itu ada penguatan budaya lokal dan semangat kebangsaan.